Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hidayat. Saya dari PTIK 4B dengan NIM 123249095. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman yang saya buat dari laporan Blueprint IT menjadi PowerPoint. Di sini dengan judul eh, IT Blueprint Diskominfo Kabupaten Cirebon 2026 ke 2030 dengan tema menghancurkan silo data sektoral, merevolusi infrastruktur kritis, dan mengintegrasikan pelayanan publik berbasis satu data terpadu guna mewujudkan Kabupaten Cirebon Smart City. Di sini ada dosen pengampunya yaitu Asok Prof. Gunawan SE MKOM. Langsung saja kepada materi. Di sini ada situasi saat ini dan analisis masalah, profil organisasi. Diskominfo Kabupaten Cirebon mengelola integrasi puluhan instansi OPD dan melayani jutaan masyarakat di lokasi geografis strategis transisi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di sini ada 3 poin masalah utama berbasis data. Yang pertama ada fragmentasi data, pulau data. Setiap OPD membangun infrastruktur server dan aplikasinya sendiri tanpa API standarisasi. Terjadi redundansi input berkas identik di dinas berbeda. Di sini ada yang kedua, fisik data center kritis, ruang server overheat karena AC biasa UPS standby rusak, daya tahan kurang dari 10 menit, dan aset-aset backbone utama status EOL end of life tanpa garansi. Lalu ada poin ketiga, digital divide konektivitas. Wilayah pelosok mengandalkan wireless 5 GHz yang sangat rentan cuaca ekstrem, menyebabkan kegagalan layanan admin krusial saat hujan. Di sini ada ringkasan gap as is versus to be, di mana kita ada 3 poin yaitu parameter, kondisi as is, target to be. Sini ada arsitektur kondisi as is-nya yaitu standalone atau siloed per OPD. Target to be-nya private cloud dan HCI terpusat. Lalu ada keamanan, kondisi as is-nya reaktif dan firewall EOL. Target to be-nya zero trust dan SOC 24 atau 7 Sini ada integrasi manual atau copy paste Excel. Target to be-nya API gateway dan atau GSB interoperable. Lalu di sini ada arsitektur masa depan, to be dan solusi. Desain solusi komprehensif, konsolidasi total komputasi dinas ke dalam infrastruktur terpadu modern menggunakan arsitektur 3 lapis. Yang pertama ada core, distribution, dan akses. Di sini ada 4 keputusan desain kunci dan justifikasi. Yang pertama ada Hyper-Converged Infrastructure HCI 3 node menggabungkan daya komputasi dan storage, menghapus puluhan server kecil fisik, menghemat OPEX listrik dan ruang sampai dengan 40%. Ini ada single mode fiber SMF G652D backbone, koneksi terdedikasi, latensi rendah langsung ke 40 kecamatan demi layanan admin anti putus. Ini ada zero trust dan keamanan berlapis, penerapan NGFW layer 7, WAV, EDR di tingkat pengguna, dan pemantauan ancaman terpusat real time. Lalu ada yang 4, API gateway dan government service bus GSB middleware untuk pertukaran data otomatis mesin to mesin antar OPD. Ini ada dampak strategis solusi. Fondasi arsitektur ini menghancurkan batas sekat birokrasi, mengamankan data pribadi kependudukan Cirebon, dan mempersiapkan landasan terintegrasi untuk menuju smart city yang inklusif.
alternatif yang dipertimbangkan cloud publik penuh AWS atau Azure. Dapat dipertimbangkan, namun ditolak demi kedaulatan data sensitif warga dan kepatuhan yurisdiksi lokal. Dipilih opsi private cloud. Di sini ada roadmap implementasi dan estimasi anggaran. Yang pertama ada core foundation, fokus modernisasi data center. Lalu yang poin kedua ada network dan security, ekspansi fiber optik, backbone regional sampai dengan 40 km, implementasi NGFW, FWAV, dan endpoint EDR. Poin ketiga, integration dan expansion, pembentukan SOC 24/7, platform private cloud, GSB, API gateway, dashboard smart city, dan BRC. Lalu di sini ada struktur alokasi anggaran, kategori, komponen, pendanaan utama, estimasi investasi. Nah, jika core DC, connectivity, cyber security, software, platform, jika digabungkan ini hasil estimasi investasinya sampai dengan 14 miliar rupiah. Lalu sini ada risiko dan evaluasi kelayakan. Top 3 risiko dan strategi mitigasi konkret. Yang pertama ada serangan ransomware global, mitigasi penerapan EDR di tiap endpoint. Lalu ada kegagalan pendingin dan daya, instalasi precision AC PAC downflow sistem untuk kelembapan ideal, dan sinkronisasi ATS otomatis pada genset 50 kVA terdedikasi. Poin ketiga ada human error atau salah konfigurasi, implementasi kontrol akses berbasis peran RBAC, dan sertifikasi kompetensi teknis internasional bagi Diskominfo. Sini ada gambarnya, contoh gambarnya. Sini ada ini yang terakhir, executive summary dan call to action. Ada 3 poin ringkasan utama. Yang pertama ada konsolidasi komputasi, mengganti puluhan infrastruktur standalone sektoral OPD menjadi satu private cloud berbasis HCI di bawah Diskominfo. Poin kedua ada keamanan berdaulat, menjamin kerahasiaan jutaan data kependudukan Cirebon lewat penerapan model Zero Trust, NGWV, dan SOC 24/7. Efisiensi fiskal TCO, mengoptimalisasikan di sini ada poin ketiga, efisiensi fiskal TCO, mengoptimalkan investasi senilai Rp 14 miliar melalui pengadaan bertahan selama roadmap 5 tahun berjalan. Segera dilaksanakannya ini ada aksi pertama minggu ini. Pertama ada penyusunan peraturan bupati Perbub, menyiapkan payung hukum integrasi sistem dan kewajiban migrasi data seluruh OPD. Poin kedua, task force lintas seksi, membentuk tim kepanitiaan teknis internal untuk mempersiapkan lelang dan pengadaan fase 1. Poin ketiga, audit dan stress test darurat, mengidentifikasi instan mitigasi kerentanan fisik pendinginan ruang server existing. Sini ada image source-nya, kita ngambil dari website ini referensinya untuk foto-foto ini. Nih. Baik, mungkin cukup segitu saja yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fajar Hidayat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.